Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang seru banget. Kita akan masuk ke jantungnya kerangka spiritual untuk memahami 4 pilar yang jadi fondasi hubungan kita dengan Tuhan. Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, coba deh renungin dulu pertanyaan ini. Karena apa yang akan kita bahas ini bukan sekedar teori yang ada di buku loh. Ini adalah alat yang benar-benar praktis buat kita menavigasi dunia batin kita setiap hari. Ini dia peta jalan kita buat hari ini. Kita bakal mulai dengan gambaran besarnya dulu, terus kita bedah satu persatu, cinta, takut, harap, dan tawakal, dan kita lihat gimana semuanya ini bisa nyatu dan bikin hati kita jadi seimbang. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu nih, 4 konsep ini, cinta, takut, harap, dan tawakal, ini bukan emosi yang acak dan berdiri sendiri. Coba bayangkan ini seperti sebuah kompas batin yang jadi pemandu setiap tindakan dan pikiran kita sebagai seorang mukmin. Ya, bener banget. Dalam pembahasan tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman, keempatnya ini tuh pilar yang fundamental. Ini bukan cuma soal perasaan sesaat ya, tapi ini adalah mesin pendorong yang ngebentuk karakter kita dan pada akhirnya nuntun kita ke apa yang disebut akhlak mulia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dasarnya, fondasi dari semuanya. Apa itu? Cinta. Ini adalah titik awal sekaligus motivasi utama dalam perjalanan spiritual kita. Tanpa cinta, pilar-pilar yang lain rasanya jadi hampa. Nah, mahabbatullah ini bukan cinta biasa, ini adalah cinta di level tertinggi, menempatkan Allah sebagai pusat dari segalanya di hati kita. Rasa cinta ini bisa tumbuh loh, biasanya dari perenungan kita tentang betapa luar biasanya ciptaannya, dan makin kuat saat kita coba pahami ayat-ayatnya. Dan ini dia poin kuncinya. Cinta itu butuh bukti kan? Nggak bisa cuma di bibir aja. Tanda paling nyata dari cinta kita ke Allah adalah aksi, yaitu dengan mengikuti teladan dan ajaran Rasulullah. Disinilah cinta berubah dari sekedar perasaan menjadi sebuah cara hidup. Selanjutnya, kalau tadi cinta itu fondasinya, nah sekarang kita punya 2 sayap yang bikin seorang mukmin bisa terbang di jalur spiritualnya. 2 sayap itu adalah rasa takut dan harapan. Keduanya ini harus kerja bareng secara seimbang. Penting banget nih buat kita pahami khauf dengan benar. Ini bukan rasa takut yang bikin kita lumpuh atau jadi teroris. Sama sekali bukan. Ini lebih ke rasa segan, rasa hormat yang lahir dari pengetahuan dan kekaguman. Rasa takut inilah yang jadi semacam pagar moral buat kita. Nah, sebagai penyeimbang, khauf ada roja. Ini adalah kekuatan pendorong yang super positif. Roja itu adalah keyakinan kita bahwa rahmat Allah itu jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Harapan inilah yang bikin kita semangat terus berbuat baik, semangat bertaubat, dan gak pernah putus asa. Slide ini ngejelasinnya enak banget deh. Coba bayangin gini, khauf itu kayak rem mobil. Dia yang nahan kita biar gak kebablasan masuk jurang maksiat. Sementara raja itu pedal gasnya yang dorong kita buat terus maju di jalan kebaikan. Yang satu melindungi, yang satu lagi memotivasi. Keren kan? Dan inilah inti dari keseimbangan itu. Kalau cuma ada harapan doang, kita bisa jadi ngeremehin dosa. Gampang, nanti juga diampuni. Sebaliknya, kalau cuma takut doang, bisa stres, putus asa, dan ngerasa nggak ada harapan lagi. Keseimbangan inilah yang menjaga kita tetap di jalan yang lurus. Jadi, kita udah punya fondasi cinta, udah punya 2 sayap keseimbangan antara takut dan harap. Terus apa? Nah, kita sampai di puncaknya, sebuah kondisi kepercayaan yang luar biasa dalam yang kita sebut tawakal. Tawakal ini sering banget disalahpahami. Dikira cuma pasrah, nggak ngapa-ngapain. Padahal sama sekali bukan. Tawakal itu justru sebuah tindakan yang sangat aktif. Ini adalah keyakinan penuh yang datang setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Ini tentang menyerahkan hasil, bukan menyerah pada usaha. Analogi burung ini, wah keren banget dan pas banget. Coba perhatian deh. Burung itu nggak cuma diam di sarang nungguin makanan jatuh dari langit kan? Enggak. Dia keluar, dia terbang, dia berusaha. Itulah usahanya. Nah, keyakinannya kalau nanti bakal dapat rezeki, itulah tawakalnya. Oke, biar lebih gampang, kita pecah jadi 2 langkah praktis ya. Langkah pertama, ikhtiar. Ini bagian kita. Usaha kita semaksimal mungkin. Belajar, kerja, berobat, pokoknya lakukan bagian kita dulu. Baru deh, setelah itu, masuk langkah kedua, tawakal. Kita serahkan hasil akhirnya kepada Allah dengan hati yang tenang. Ini contoh paling gampang dan sering kita temui. Orang sakit, ikhtiarnya apa? Ya ke dokter, minum obat, jaga makan. Tawakalnya, yakin sepenuhnya bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Keduanya jalan bareng, nggak bisa dipisahin. Jadi, apa yang terjadi kalau 4 elemen ini?
Cinta, takut, harap, dan tawakal akhirnya nyatu dalam diri kita. Nah, hasilnya itu adalah sebuah kehidupan batin yang stabil, kuat, dan pastinya mulia. Ini dia nih, buah yang bisa kita petik dalam hidup sehari-hari. Kita jadi lebih optimis pas kena cobaan, lebih tenang pas ada masalah, dan selalu termotivasi buat jadi lebih baik. Ujung-ujungnya, semua ini akan kelihatan dari karakter kita, dari akhlak mulia kita. Pada akhirnya, kita balik lagi ke gambaran awal kita. Keempat pilar ini bukan konsep yang terpisah-pisah, tapi satu kesatuan sistem pemandu. Persis seperti kompas spiritual yang selalu menunjuk ke arah tujuan, keseimbangan, dan kedamaian yang sejati. Sebagai penutup, coba deh kita ajukan pertanyaan ini ke diri kita masing-masing. Dari 4 pilar tadi, kira-kira mana nih yang paling kita butuhin buat nambahin keseimbangan dalam hidup kita sekarang? Mungkin ada satu area yang perlu kita perkuat. Nah, menyadari itu aja udah jadi langkah pertama yang keren banget.